Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkumpulkan kita di tempat ini dalam rangka isdiyadul ilmi, menambah perbendaharaan ilmu kita setelah musim-musim kebaikan, yaitu bulan Ramadan kemarin. Tentunya yang diharapkan oleh Allah adalah kita istiqomah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu hingga kematian datang. Maka penopang utama istiqomah kita adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Karena dia yang senantiasa mengingatkan kita di saat kita lalai, di saat kita memperturutkan hawa nafsu, mengikuti bisikan setan, maka ilmu hadir sebagai sultan yang memaksa kita untuk berada di atas rel kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan menambah ilmu, tidak ada yang lain. Karena dengannya lah kita bisa istiqomah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita lanjutkan kembali pengajian kita dari kitab Samanuna Sababan Linnajati Minan Nar, 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Siapapun kita pastilah kepengen atau ingin ya selamat dari neraka jahanam, karena dia adalah tempat kembali bagi mereka yang zalim, penyiksaan yang tiada taranya di dunia ini, yaitu neraka jahanam yang Allah sebutkan la yamutu fiha wa la yahya, di mana para penghuninya tidak akan mati untuk istirahat dari siksaan dan tidak juga hidup dengan kehidupan yang bahagia. Nah, sekarang kita sudah di sebab yang ke-56, yaitu doa Yunus alaihi salam wa ajrun syahid. Jadi doa Nabi Yunus alaihi salam yang dipanjatkan ketika Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan paus yang menelan dia di saat dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiba, murkah, karena kaumnya siang malam dia dakwai, tapi ternyata kaumnya enggak mau mengikuti. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya tanpa izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia naiklah ke sebuah kapal yang akan menyeberangkan orang-orang gitu ya. Di tengah perjalanan, kapal tersebut tertimpa badai, ombak dan yang lainnya yang akan menyebabkan kapal itu tenggelam. Maka si kapten berinisiatif membuang barang-barang yang ada untuk mengurangi beban kapal. Ternyata barang-barang sudah dibuang juga, masih juga tetap mau tenggelam. Akhirnya diadakanlah undian, harus ada beberapa orang yang dibuang. Nah, ternyata undian yang pertama keluar adalah nama Nabi Yunus alaihi salam. Mereka enggak mau karena Nabi Yunus terkenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Diundi lagi ternyata keluar lagi namanya. Diundi lagi ternyata keluar. Mau enggak mau Nabi Yunus alaihi salam harus dilempar ke laut agar manusia yang lain selamat dari tenggelamnya kapal. Akhirnya Nabi Yunus dibuang ke laut, kemudian disambut oleh oleh ikan paus. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan paus. Dan yang dia ucapkan Nabi Yunus alaihi salam adalah ini,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan ucapan Yunus alaihi salam ini sebagai doa. Doa udzannun. Demikian juga Allah dalam surah Al-Anbiya 87 sampai 88 menyebutkan wadzannuni idz dzahaba mughadiba. Tatkala dia pergi meninggalkan kaumnya. Wa dhanna an alla naqdiru. Dia menyangka lagi tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia mengucapkan ini, kemudian Allah menyelamatkan dia. Kalau kita perhatikan, maka ucapan Yunus ini tidak ada sedikit pun kandungan doanya. Karena doa itu Pak adalah permohonan dari bawahan ke atasan. Nah di sini tidak ada. Semuanya adalah takrir. Takrir yaitu penetapan uluhiyah, penetapan kesucian bagi Allah dan pengakuan dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sehingga sebagian ulama menyebutkan jika Anda mau berdoa maka baca dulu ini. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa tidaklah seorang muslim berdoa mendahului dengan kalimat ini kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dan Rasulnya menyebutkan ini adalah doa. Ternyata Pak Yunus alaihi salam dia tahu kondisinya butuh apa. Tanpa perlu lagi dia sebutkan kepada Allah, Allah sudah tahu bahwa yang sangat dibutuhkan oleh Yunus alaihi salam adalah diselamatkan dari perut ikan paus tersebut. Sehingga apa? Dia tidak perlu lagi meminta, cukup mengakui kesalahan saja, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dan menyelamatkannya dia. Maka innahu da'a Nabiullah Yunus. Kata penulis, ini adalah doa yang dipanjatkan Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi arba'ina marrah famata fi maradihi dzalika uti ajrun syahidun wa in barra'a wa qad ghufira lahu jami'u dzunubihi. Kata Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan doa ini, ayyuma muslimin, muslim mana saja berdoa dengan suatu doa di saat dia sakit, dia mengucapkan 40 kali di atas tadi, famata, lalu dia mati, maka akan diberikan pahala mati syahid dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, jadi betapa pentingnya kita sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu membaca apa yang dibaca oleh Yunus alaihi salam ini. Yang isinya adalah iktirafat, pengakuan-pengakuan dari hamba tersebut tentang kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala dan kemahasucian Dia, sekaligus pengakuan hamba tersebut dari dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian sebab yang ke-60 adalah al-bu'du anisyahnai. Orang yang mau terhindar dari neraka jahanam, maka hendaknya dia menjauhi dirinya dari pertengkaran, permusuhan,
sesama kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya muslim dengan muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain itu saling apa? Saling bersaudara. Sehingga tidak boleh apa? Melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan renggangnya ukhuwah. Kalau sudah renggang ukhuwah, apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah saling tidak tegur sapa, saling boikot, saling bombe-bombean dan yang lainnya. Sehingga tidak ada lagi saling apa? Saling ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu dan yang lainnya. Maka agama kita sangat menjaga hal ini. Sehingga Rasulullah datang menyebutkan la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim. Muslim dengan yang lain itu saudara. Di hadis yang lain disebutkan kalbunian, seperti bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan satu sama lain. Nah, ketika terjadi syahna, yaitu kebencian, permusuhan dan yang lainnya, nah inilah yang membuat apa? Renggangnya ukhuwah. Maka hal ini haruslah dijauhi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kama inda muslimin tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis. Rasulullah bersabda bahwa pintu surga itu dibuka di hari Senin dan di hari Kamis. Fayaghfiru fiha likulli abdin. Lantas setiap hamba diampuni kesalahan-kesalahannya kecuali mereka yang menyekutukan Allah atau seseorang yang masih ada permusuhan dengan saudaranya yang lain. Maka Allah menyampaikan kepada malaikat, undur hadaini hatta yastaliha. Lihat kepada dua orang ini yang saling bermusuhan ini. Apakah mereka sudah damai? Sudah saling tegur sapa? Maka kalau tidak, Allah tidak menerima amalannya, tidak mengampuni kesalahannya. Faya laita kulla akhi muslimin yakrau hadzal hadis. Maka sepantasnya lah setiap muslim yang membaca hadis ini hendaknya memperhatikan akibat buruk dari dua orang yang saling saling bermusuhan. Disebutkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 orang, kata Rasulullah, yang amalan solatnya itu tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi 1 jengkal dari kepalanya. Siapa 3 orang tersebut? Di antaranya adalah akhwani, 2 orang yang bersaudara saling bermusuhan. Jadi amalan sholat dia, amalan dia tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau sekiranya Ramadan kemarin kita aktivitas ibadah full gitu ya, ternyata kita masih jengkel sama saudara yang lain, kita masih ada permusuhan dengan bapak atau ibu mungkin, atau tetangga, maka segera mungkin diselesaikan. Agar apa? Agar amalan-amalan Anda diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak buruk yang ketiga bagi mereka yang masih melakukan permusuhan adalah kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, maka dakhalan nar, akan masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah, la yahillu lirajulin ayyahkira akhahu. Tidak pantas seseorang itu menghajar saudaranya lebih dari 3 hari.
Menghajar itu maksudnya tidak menegurnya, tidak membalas salamnya dan seterusnya. Man hajara fauqa man hajara fauqa salasa. Barang siapa yang menghajar lebih dari 3 hari, famata, lalu dia meninggal dunia, maka dakhalan nar, kata Rasulullah, dia akan masuk neraka jahanam. Seseorang kadang gak mau memaafkan saudara muslimnya yang lain dikarenakan apa? Belum mau menerima, belum siap memaafkan, atau malu minta maaf. Sehingga apa? Sehingga berlarut-larut, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan seterusnya. Maka yang terbaik dari 2 orang yang berselisih ini adalah ayyabda abis salam, yang paling dahulu mengucapkan salam, menanyakan kabar. Maka di situ akan rontok permusuhan tersebut. Tapi kalau kita pendam, tak kala teman kita lewat di depan sana, terus kita menghindar, menjauh, maka permasalahan ini nggak akan berlarut-larut. Yang itu akan berdampak pada 2 orang tadi ini yang saling apa? Saling bermusuhan. Maka Rasulullah sudah menghimbau jauh-jauh, yaitu dengan ucapannya, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad, saling marah-memarahi, saling benci, saling membelakangi, saling mendolimi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian saudara muslim yang saling menyayangi satu sama lain. Demikian 2 langkah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.